Walaupun ada, benar ya? Baik Minatul Husna. Oke, sebelum berlanjut ke materi kita pada hari ini, kita bakalan cek dulu, kakak bakal cek dulu ingatannya terkait dengan materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya kita belajar apa? Himpunan itu apa sih? Ada yang bisa jelasin? Himpunan itu bisa kan? Yang berkelompok, terus perkumpulan yang didefinisikan dengan jelas. Oke, yang perkumpulan yang bisa didefinisikan dengan jelas. Yang bisa didefinisikan dengan jelas itu yang seperti apa? Tinggi, terus benda, apalagi hewan yang bisa diukur, intinya ya, yang bisa diukur, yang bisa dilihat, yang bisa diamati. Oke, contohnya himpunan kayak gimana? Himpunan apa? Himpunan hewan berkaki dua. Himpunan hewan berkaki dua. Memang ada? Apa? Ayam, bebek. Oke. Terus himpunan apa lagi? Himpunan manusia. Himpunan hewan berkaki empat. Yang bukan, kalau yang bukan himpunan kayak gimana? Himpunan orang cantik, kemudian bodoh, orang jelek, orang ganteng juga nggak ada himpunannya ya. Oke, karena sudah paham, materi kita pada hari ini itu adalah namanya relasi. Nah, materi kita pada hari ini adalah relasi. Ada yang mungkin ada yang familiar kata relasi itu artinya apa sih? Bukan relasi. Biasanya tuh ada tuh di lingkungan pertemanan biasanya kata relasi. Baru pertama dengar? Iya. Relasi itu dia kayak ikatan atau hubungan, keterkaitan. Nah, misalkan kalau kakak berteman sama kalian, maka kakak berrelasi sama kalian. Nah, itu namanya relasi, ya, keterkaitan. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik atau adik-adik dapat memahami konsep relasi. Ada nanti namanya domain, kodomain, range, serta kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik atau adik-adik dapat menyajikan suatu relasi nanti dalam diagram panah, bisa bidang kartesius dan namanya himpunan pasangan berurutan. Kita langsung mulai aja ya. Kita langsung mulai materi relasi. Di sini sebelum masuk itu kakak punya suatu ilustrasi. Nah, di sini ada seorang anak bernama Caca. Caca itu suka makanan manis, es krim sama makaroni. Kemudian selain Caca ada nama anak juga namanya Akira. Akira ini suka dia makan donat. Ya. Kemudian di sini anak yang terakhir dia namanya Lili. Lili itu suka makanan es krim sama kue coklat. Ya. Nah, dari gambar-gambar di sini kan ada beberapa anak sama beberapa makanan kan. Nah, jadi bisa nggak kita buat himpunan dari sana? Kira-kira? Bisa ya. Nah, kalau misalkan kita kumpulin anak-anak sama makanan-makanan kan jadi himpunan tuh.
tahun itu kita misalkan dengan himpunan A, kemudian si makanan manis itu kita misalkan dengan himpunan B, maka kira-kira ada nggak hubungan antara himpunan A sama himpunan B? Ada ya. Kira-kira hubungannya apa? Suka makan himpunan B. Oke. Terus yang lain ada? Suka makan himpunan B. Terus ada lagi nggak? Selain suka, kata lainnya suka. Ada lagi? Himpunan suka orang makan manis. Itu nama himpunannya ya. Sekarang kita relasinya, hubungan yang ini dan hubungan yang ini itu apa sih? Oke, yang tadi ya. Coba kita sebenarnya yang tadi itu udah lumayan tepat, udah paling tepat lah untuk suka. Nah, di sini kita bisa namakan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa si A sama si B ini berrelasi yaitu suka. Artinya kayak gini. Caca dia suka es krim sama makaroni. Jadi hubungannya itu suka. Terus yang si Adira dia suka donat. Jadi hubungannya itu adalah suka. Oke, selanjutnya untuk mempelajari relasi ini kakak udah siapin LKPD, tapi sebelumnya kakak mau bagi adik-adik menjadi 3 kelompok. Ya, terus karena duduknya ini udah pas, ya udah sama si teman duduknya yang di sini ya. Ini 4, ini 3 orang, ini 4 orang. Ya. Jadi silahkan bisa hadap belakang mungkin ya, diatur. Dulu di sana sudah ada beberapa hal untuk adik-adik kerjakan bersama teman kelompoknya. Nanti bisa bagi-bagi caranya, ada yang ngerjain nomor ini, nomor itu ya, karena di sini kan ada 4 aktivitas tuh, bisa dibagi sama-sama satu. Sebelum adik-adik kerjakan, kita tonton dulu video materi yang itu biar adik-adik bisa pakai untuk menjawab nanti ya. Relasi itu apa sih? Relasi itu hubungan. Secara khusus, asalnya berarti kan mulainya dari A. Berarti kita lihatnya si himpunan A-nya. Nah, kalau misalkan dia himpunan A-nya ini nggak punya pasangan di B, jangan ditulis. Jadi yang punya pasangan aja nanti ditulis. Tapi yang dari daerah A. Terus kalau kodomain itu lawannya. Jadi nanti dia daerah lawannya itu B-nya. Nah, si B kalau dia misalkan nggak ada nih misalnya HP sama laptop ini nggak punya pasangan, jangan ditulis. Jadi yang punya pasangan aja yang ditulis, tapi yang di daerah B, gitu ya. Terus kalau dia rank itu adalah hasil. Jadi tulis anggota B yang punya pasangan, yang punya pasangan aja yang ditulis nanti di hasilnya. Oke, nah untuk menyajikan relasi itu ada 3, seperti yang tadi ada di tujuannya, ada diagram Kartesius, diagram panah, sama himpunan pasangan terurut semua. Berdasarkan data dari aktivitas yang dipresentasikan oleh teman kita tadi, kita dapat menyatakan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah, diagram Kartesius dan himpunan.
hasil diskusi kelompok kami dari aktivitas sebelumnya. Semuanya udah bagus. Coba sekarang kita tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Sekarang kita mau menyimpulkan semua yang kita dapat hari ini, ya, yang kita dapat hari ini. Yang pertama kita dapat makna dari relasi. Kira-kira ada yang mau jelasin apa relasi itu? Apa relasi? Bisa kata? Ya, boleh. Nada. Relasi adalah ayo apa? Hubungan atau ikatan. Hubungan atau ikatan. Ada yang lebih spesifik lagi? Ada yang lebih ringkas lagi? Yang lebih mencakup semuanya? Benar tadi hubungan artinya, tapi hubungan antara apa dan apa? Suatu hubungan himpunan dengan himpunan yang lain. Oke, mantap. Relasi itu adalah hubungan antara satu himpunan dengan himpunan yang Lain. Apa? Relasi adalah hubungan antara satu himpunan dengan himpunan yang lain. Gitu ya. Kemudian tadi kita juga dapat ada beberapa istilah, ada domain, sama. Kalau domain apa tadi? Arti daerah asal. Daerah asal. Kalau kodomain? Daerah kawan. Kalau re? Hasil. Ya. Kemudian ada juga cara menyajikan relasi. Ada berapa cara kita menyajikan relasi? Tiga. Yang pertama ada apa? Mana? Kemudian? Kartesius. Terus yang terakhir? Pasangan berurutan, gitu ya. Dan relasi itu seperti yang tadi dijelaskan di aktivitas 4, relasi itu ada di sekitar kita, sekali di kita. Oke, baik, itu saja materi relasi kita pada hari ini. Coba sekarang kakak minta ada satu orang atau masing-masing kelompok deh nyatakan perasaannya belajar hari ini. Apa aja kira-kira yang boleh didapat? Coba masing-masing kelompok harus. Oke, Naura silakan. Ya, boleh berdiri. Kira-kira apa sih yang didapetin hari ini gitu? Apa hasil belajarnya? Senang. Oke, senang. Terus? Bahagia. Terus? Bahagia. Bisa tahu banyak hal yang udah kita tahu. Oke, apa yang hal baru yang dipelajari? Apa yang ingatnya yang diketahui kakak? Relasi ada lagi? Belajar, oke, boleh juga. Oke, mata yang baru, terus senang, Bisa Ada rasanya setelah belajar dari sama Kak Ica juga senang bisa pelajaran yang belum kita pelajarin, diketahui apa itu himpunan sama relasi. Oke, terima kasih semuanya untuk pelajaran hari ini. Besok untuk pelajaran kedepannya kita akan belajar tentang materi fungsi. Jadi relasi sama fungsi itu sebenarnya dia saudaraan. Jadi tanpa relasi kita nggak bisa belajar fungsi, ya. Jadi nanti kita minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang fungsi, ya. Oke. Selanjutnya itu saja yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan